konsisten lari itu bisa mengurangi kadar kortisol dalam darah. Oke, jadi nggak gampang stres. Nah, betul, nggak gampang senewan, Iya. nggak gampang senggol bacok. Iya. Takut banget, gitu kan, kortisol tinggi, kesenggol dikit langsung. Nah, oke Dok, kalau misalkan lari sendiri nih banyak banget yang bilang kayaknya jangan lari malam deh, mending lari pagi aja gitu. Hello everyone, welcome back to Obrol Sana Sini, obrolan santai dan inspiratif. Hari ini kita mau ngobrol santai bersama dengan Dr. Eko, seorang dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso. Selamat pagi dokter. Pagi. Oke, mungkin bisa disapa dulu dokter teman-teman Radar Jember dan juga Radar Ijen yang ada di rumah. Oke, selamat pagi teman-teman Radar Jember dan Radar Ijen. Salam kenal, saya Dr. Eko. Salam kenal juga, ini juga pertama kalinya saya bertemu dengan Dr. Eko, tapi saya dapat banyak cerita dari teman-teman runners di Bondowoso, teman-teman GMR. Oh gitu. iya, Katanya, mau runners ya? Iya, katanya Dr. Eko luar biasa sekali, gitu kan. Seorang dokter sesibuk apapun masih menyempatkan diri untuk olahraga, lari, bahkan kadang juga trail run. Iya, keren banget. Dokter, mungkin kita bisa berkenalan lebih dulu ya Dok tentang profesinya dokter, terus kemudian apa hobinya dokter, kesehariannya seperti apa gitu, biar teman-teman juga tahu di rumah gitu. Ya, oke. Saya Dr. Eko, saya saat ini kesibukannya bekerja sebagai dokter spesialis saraf atau neurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso. Hobinya lari ya, terus naik gunung, jalan-jalan dan makan ya mungkin ya. Oh sama, kita punya hobi yang sama Dok. Makan ya. Makan, benar banget. Itu hobi yang sama. Kalau misalnya yang pertama disebutin tadi lari naik gunung, kita tidak cocok. Tapi kalau makan kita cocok. Cocok banget itu ya. Hunting kuliner, cari kulineran ya. Nah itu top banget, itu cocok. Dok, kalau ngomongin tentang profesinya dokter ya sebagai dokter ahli saraf, itu kan sekarang banyak banget mitos-mitos berkaitan dengan kayak penyakit masalah syaraf gitu. Nah, sebagai dokter tuh ada nggak salah satu mitos yang sebenarnya ini kayaknya nggak kayak gini deh gitu, atau mungkin sebenarnya ada penjelasan yang ini bisa dijelaskan dari kacamata dokter gitu. Ini mitos terkait lari atau terkait syaraf ini? Penyakit syaraf Penyakit syaraf gitu. Ada nggak yang pernah dokter kayak misalkan ada satu mitos yang menurut dokter ini sepertinya bisa diluruskan gitu, yang paling sering gitu? Paling sering. Mungkin kalau dari masyarakat kan seringkali taunya stroke itu seringkali menyerang usia tua. Sudah lansia gitu, usia tua ya, tapi ya itu salah satu mitos sebenarnya ya. Untuk saat ini sebenarnya usia muda juga banyak ditemukan terkena stroke. Terkena stroke. Jadi mungkin perbandingannya memang masih lebih banyak yang usia lansia, tapi usia muda semakin sekarang semakin banyak yang terkena stroke. Nah itu jadi istilah stroke hanya menyerang usia tua, lansia itu mitos ya sebenarnya. Jadi usia muda juga punya resiko yang mungkin resiko tinggi juga untuk terkena stroke. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak muda kayak misalkan kita Gen Z gini tuh Dok, bisa kena stroke-nya tuh kira-kira gara-gara apa? Pola hidupnya atau mungkin ada hal lain gitu? Iya. Stroke itu kan salah satu penyakit tidak menular ya, salah satu penyakit tidak menular yang paling sering ditemui di masyarakat ya. Dan penyebabnya memang kalau penyakit tidak menular itu salah satu penyebab paling sering adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup, faktor resikonya yang mungkin dulu sering ditemukan pada usia lansia atau usia tua itu seperti hipertensi,
lemak darah yang tinggi, terus diabetes mellitus. Nah itu kan dulu banyak ya di usia tua ya. Semakin sekarang itu sudah mulai banyak di usia muda. Ya mungkin karena gaya hidup ya, gaya hidup, pola makan, pola istirahat, kesibukan dan lain-lain itu semakin kesini semakin banyak ditemukan di usia muda. Jadi itu mungkin yang membuat kenapa stroke di usia muda itu akhir-akhir ini lebih banyak dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin tidak sebanyak sekarang. Oke. Kalau misalkan Bell palsy itu termasuk stroke juga nggak, Dok? Oh, kalau Bell palsy bukan. Ya, oke. bukan. Tapi memang gejalanya mirip stroke, tapi bukan stroke. Ya. Tapi itu bisa disembuhkan? Bisa. Kalau Bell palsy bukan penyakit yang bahaya, tapi dia hanya penyakit yang mengganggu estetika aja. Ya kan bikin perot ya, bikin perot ya. Tapi itu bukan yang bahaya ya. Tapi untuk menentukan apakah pasien itu atau masyarakat terkena Bell palsy atau stroke ya harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan sih untuk memastikan ini stroke atau Bell palsy karena gejalanya memang mirip. Jadi kalau untuk orang awam kadang-kadang agak sulit untuk membedakan. Oh, berarti itu sebenarnya bukan stroke, cuman memang tetap harus diperiksakan untuk lebih lanjutnya. Karena kalau tidak segera diperiksakan, Bell palsy kan perot ya. Nah, perotnya itu lebih lama dan bisa menimbulkan gejala sisa. Jadi harus segera langsung diperiksakan fasilitas kesehatan. Jangan nunggu. Kadang-kadang kan nunggu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Nah itu sudah terlambat. Jadi 1 hari besoknya sudah kelihatan perut, langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena semakin awal pengobatan juga semakin mempercepat pemulihannya. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan terkait dengan hobinya dokter nih, mitos-mitos tentang syaraf itu tadi ada nggak? Kayak misalkan kalau misalkan kita lari itu keseringan lari bisa berdampak buruk bagi lutut, atau mungkin kalau misalkan kita mau mencoba hobi lari itu bisa punya dampak baik untuk otak itu. Ada penjelasannya nggak, Dok? Ya, kalau nah itu salah satu mitos ya. Salah satu mitos lari itu bisa merusak lutut ya. Padahal yang betul lari itu malah memperbaiki fungsi lutut. Nah, tapi perlu disclaimer ya, perlu catatan khusus ya. Jadi kalau misalkan lututnya tidak ada keluhan, lari itu malah membuat lutut itu lebih sehat. Kenapa? Karena saat kita lari, lutut itu kan seperti sendi ya, sendi lutut ya. Nah, untuk menggerakkan sendi lutut itu ada istilahnya cairan pelumasnya ya di situ ya, agar sendi lututnya itu tidak kaku dan lebih mudah untuk bergerak. Nah, cairan pelumas di lutut itu akan lebih banyak diproduksi kalau misalkan kita bergerak. Nah, bergerak itu salah satunya ya dengan jalan cepat, lari, atau aktivitas-aktivitas lain yang mungkin membantu pergerakan lutut. Dan selain itu juga misalkan pada pasien yang belum ada keluhan di lutut ya, bergerak itu juga memperkuat fungsi-fungsi otot atau sendi-sendi lututnya. Jadi otot-otot di sekitar lututnya juga semakin semakin kuat ya. Jadi istilahnya ya bergerak termasuk lari malah membuat fungsi lututnya atau kondisi lututnya semakin bagus, semakin sehat. Kecuali memang kalau sudah ada keluhan, sudah ada keluhan untuk memulai seperti usia sudah lansia itu kan kadang-kadang sudah kaku ya istilahnya ya, mungkin istilahnya sudah cairan pelumasnya sudah tidak, produksinya mungkin sudah tidak sebagus waktu usia muda ya. Kalau sudah ada keluhan ya itu jangan asal langsung lari, sebaiknya memang harus diperiksakan ke dokter untuk meminta istilahnya saran ya sebaiknya olahraga apa yang mungkin bisa dilakukan pada pasien-pasien yang memang sudah ada keluhan lutut sebelumnya atau riwayat cedera dan lain-lain. Nah itu perlu disclaimer khusus sih, kondisi khusus. Terus itu lari juga bisa berdampak ke otak nggak, Dok? Iya, kalau melupakan kenangan gitu bisa nggak? Iya betul ya, lari dari kenyataan itu ya, lari. Hati kan menuju Indonesia Athletics kan kata dokter kita patah lari gitu kan, paling aja lari bisa melupakan kenangan, melupakan beban. Betul. Jadi istilahnya lari itu saat kita lari kita ada zat-zat tertentu di otak ya, yang itu istilahnya kalau dia diproduksi lebih, nah dia bisa mengurangi stres ya. Ada istilahnya hormon endorfin, serotonin, dopamin. Nah, itu hormon
seneng ya istilahnya, hormon happy itu yang membuat orang-orang itu moodnya jadi bagus, jadi apa? Jadi seneng ya, jadi sering senyum-senyum sendiri. Jadi itu ya. Tapi bukan gila ya dok ya? Oke. Jadi kalau lari lah itu bisa meningkatkan produksi hormon-hormon itu, gitu loh. Jadi hormon. Jadi lari itu kenapa lari seringkali pada pasien dengan depresi atau stres, nah itu bisa membantu ya. Lari juga bisa mengurangi hormon stres di situ. Ada namanya hormon kortisol ya. Kortisol. Nah, kortisol itu termasuk hormon stres ya. Jadi kalau kita semakin sering lari, konsisten lari itu bisa mengurangi kadar kortisol dalam darah. Ya, jadi nggak gampang stres. Nah, betul, nggak gampang senewan, nggak gampang senggol bacok. Takut banget, gitu kan kortisol tinggi, kesenggol dikit langsung. Nah, dok, kalau misalkan lari sendiri nih banyak banget yang bilang kayaknya jangan lari malam deh, mending lari pagi aja gitu. Mitos-mitos kayak gitu, karena kalau misalkan malam tuh katanya nanti kekurangan oksigen gitu. Ya, mungkin tidak bisa dikatakan benar juga ya maksudnya ya. Jadi memang kalau kita disuruh milih apakah, kalau kita punya waktu ya, disuruh milih apakah kita lebih bagus lari pagi atau lari malam. Kalau kita bisa milih ya lari pagi memang ya ada, karena beberapa keuntungannya, mungkin ada beberapa keuntungan kalau lari pagi ya. Kalau lari pagi kita lebih mudah terpapar sinar matahari ya, sinar matahari, terus vitamin D-nya juga semakin tinggi dalam darah ya, itu juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terus tidak mengganggu siklus tidur istilahnya ya. Sedangkan kalau lari malam, apalagi yang berdekatan dengan jadwal tidur, nah itu bisa mengganggu siklus tidur ya, siklus tidur. Jadi kalau dikatakan lari malam apakah lebih baik dari lari pagi? Yang lebih baik adalah, yang lebih tidak baik adalah yang tidak lari, yang tidak lari ya. Jadi kalau misalkan ada waktu untuk lari malam ya nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Tapi memang sarannya tidak berdekatan dengan jadwal tidur. Mungkin misalkan tidurnya jadwal tidurnya jam 9, ya mungkin jam 7 lari 30 menit itu nggak masalah gitu ya. Asalkan itu ya tidak berdekatan dengan waktu istirahat. Jadi ada waktu untuk pendinginan setelah lari. Ya betul, gitu. Karena kalau memang berdekatan waktu istirahat malah bikin sulit tidur, ya bikin sulit tidur. Padahal tidur yang cukup ya itu juga bagus buat kesehatan. Nice. Biasanya tuh teman-teman kayak gini, teman-teman aku nih, ini nih dok, salah satunya editor aku. Begadang. Begadang. Ngejar ini juga lari. Deadline. Lari. Tidak work-life balance ya itu ya. Iya, agak susah ini. Juga lari dari kenyataan gitu. Terus ini dok, jarak lari gitu kan, apakah jarak lari itu juga menentukan performance? Jadi kayak misalkan semakin jauh jaraknya semakin sehat gitu kan, kalau misalkan jaraknya pendek jadi segitu-segitu aja. Iya, itu mitos. Jadi itu mitos. Memang kalau tujuan kita untuk mencari sehat ya, kita tidak harus lari jarak jauh ya. Jadi kalau kita ingin lari sebenarnya yang jadi patokan jangan fokus sama jarak ya, fokus sama durasi ya, durasi. Jadi kita fokusnya kalau baru mulai lari nggak usah fokus aku harus lari 5 kilo baru dikatakan lari, jangan fokus seperti itu ya. Jadi kita fokusnya sama durasi dulu, jadi mampunya 30 menit ya 30 menit. Kalau yang disarankan sama Kemenkes dan WHO itu malah yang sehat itu ya 150 menit sampai 300 menit dalam 1 minggu. Ya, hanya segitu. Itu sudah itu yang direkomendasikan. Malah ada beberapa penelitian lari yang terlalu berlebihan, jarak yang terlalu jauh. Nah, itu malah bikin tidak sehat sebenarnya. Kan biasanya ada orang yang stres parah gitu. Jadi habis putus cinta langsung lari 100 kilo gitu ya. Bener banget gitu kan, berusaha untuk melupakan lagi dia. Banyak itu Gen-Z ya di sosial media. Kalau misalkan putus cinta lari langsung 50 kilo. Gitu. Langsung biar lupa gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang hobinya dokter ya sebagai seorang runners gitu kan yang suka lari gitu. Kalau dokter sendiri pribadi nih, lari itu awal mulanya karena memang hobi atau ada sesuatu yang bikin dokter untuk mau mencoba olahraga lari gitu? Iya. Saya dulu termasuk, kalau hobi dulu awalnya saya tidak terlalu suka lari ya. Saya baru suka lari mungkin tahun 2010
2020 lah sekitar itu. Saya dulu termasuk yang punya overweight ya, kondisi overweight ya. Jadi berat badannya sekitar hampir 80 kilo waktu itu ya. Dan waktu itu masa pandemi. Masa pandemi itu merubah saya, saya dan istri saya juga, ya. Itu merubah hidup kita semua ya pandemi ya. Jadi kan kita takut ya overweight itu kalau kena istilahnya COVID ya waktu itu ya, itu memang meningkatkan resiko kondisinya lebih buruk. Nah itu membuat kita itu termotivasi untuk ya olahraga gitu, Jadi olahraga yang mungkin paling mudah dilakukan waktu itu ya lari. Gitu. Jadi itu kenapa saya memilih lari untuk merubah hidup saya, gitu ya. Dan alhamdulillah dengan lari saya berat badannya bisa turun drastis ya. Jadi gaya hidup dan ya alhamdulillah merasa lebih sehat lah dibandingkan sebelumnya. Berarti itu bisa jadi awal mulanya karena ingin menurunkan berat badan juga. Iya, awal motivasinya jelas waktu itu karena saya overweight, saya ingin menurunkan berat badan. Oh, terus habis itu akhirnya kecanduan lari ya sampai sekarang. Nah, Candu jadi. Kalau misalnya dokter sendiri nih, sedalam ikut lari ini udah ikut apa aja dok? Maksudnya half marathon, full marathon? Karena soalnya sampai trail run juga, apa aja dok yang udah diikutin dok ini? Ya kalau dikatakan apa saja yang diikuti itu banyak ya. Kalau jarak paling jauh saya pernah mungkin lari trail running ya. Trail running itu jarak 100 kilo pernah. 100 kilo pernah di gunung waktu itu ya. Tapi kalau kita bilang trail running itu kan enggak full lari ya istilahnya ya. Enggak full lari, kita boleh jalan di situ ya. Tapi memang harus ada istilahnya cut off time, ada waktunya. Jadi 100 kilo itu harus tempuh dalam waktu kurang dari berapa jam. Ya, itu jarak paling jauh saya itu 100 kilo. Kalau jarak maraton mungkin sudah lebih dari 5 kali, mungkin sudah lebih ya. Itu full maraton semua? Full maraton. Wow. Kalau half maraton mungkin kayak tiap minggu ya. Tiap minggu long run, latihan sendiri maksudnya, long run itu istilahnya ya. Tiap minggu. Dokter luar biasa. Iya, saya jadi merasa ini. Nah, tapi itu tadi disclaimer ya, tidak harus jadi seperti itu ya istilahnya ya. Ada orang yang bilang katanya kalau semakin jauh larinya semakin stres biasanya ya. Jadi tapi kayaknya dokter enggak deh. Apakah mungkin ada seperti itu juga? Ya mungkin karena larinya jauh, jadi stresnya berkurang. Jadi biar stresnya berkurang, jadi harus lari jarak jauh. Iya, gitu. Kalau stresnya tidak seberapa, ya tidak usah jauh-jauh larinya. Benar banget. Iya. Nah, dok, kalau misalkan event yang paling memorable banget, misalkan kayak pertama kali ikut half marathon atau pertama kali ikut full marathon tuh tahun berapa dan itu di mana? Pertama kali ikut full marathon itu kalau tidak salah 2023 ya. Di 2023 di Bali waktu itu. Itu benar-benar ya istilahnya menguji batas tubuh saya lah istilahnya ya. Jadi di saat itu saya lari terjauh jarak 42 kilo. Ya 42 kilo ya alhamdulillah finish ya. Finish capek ya. Tapi itu namanya baru pertama kali ya, pasti itu sangat memorable ya. Itu yang pertama. Yang kedua saat saya menemani istri saya finish full marathon juga. Waktu itu di mana, di Borobudur. Borobudur marathon. Jadi di tiap kota itu rata-rata ada acara marathon. Berarti setiap kali ada event running, dokter selalu ikut ya, kan? Nggak selalu ikut. Oh, kan kirain gitu kan. Event running tiap minggu ada. Jadi enggak tiap minggu. Tapi memang kalau yang event running yang memang yang istilahnya besar, misalkan ada kesempatan biasanya ikut. Yang besar itu biasanya di Bali, di Jogja, di Borobudur, sama di mana ya? Di Jakarta. Kalau di Borobudur, Jogja sama Bali sudah pernah. Kalau di Jakarta masih belum pernah. Gitu. Dari sekian banyaknya event lari yang diikuti dok, itu tujuan dokter sebenarnya apa? Ikut meramaikan eventnya aja atau mungkin ada kayak target tertentu yang mau dokter capai? Target pasti ada ya. Tapi tidak semuanya harus
istilahnya kalau di lari itu ada personal best ya. Iya. Tapi tidak semua event kita harus dapat personal best ya. Karena kita juga bukan atlet ya gitu ya. Istilahnya kita pelari rekreasional istilahnya, pelari rekreasional ya. Jadi ada yang hanya untuk menikmati vibes-nya saja, jadi hanya untuk meramaikan, tapi ada beberapa event tertentu memang tujuannya adalah untuk mencari personal best istilahnya. Oke. Nah, dari event-event running itu Dok, pernah nggak dokter merasa kayak yang ketika mengikuti event itu dokter ngerasa nggak mampu gitu? Oh sering. Sering. Jadi semakin ya itu tadi ya, semakin jauh jarak larinya itu semakin menyiksa tubuh istilahnya ya. Jadi memang meskipun saya lari jarak jauh ya itu tidak untuk dicontoh ya istilahnya ya. Jadi ada beberapa event memang saya pernah gagal finish di event sudah berapa kali ya waktu itu ya. Di Jogja pernah istilahnya ya. Jadi lari di sepanjang garis pantai waktu itu 100 kilo. Berat ya. Itu? Nah ya itu beratnya bukan karena di gunungnya ya, tapi karena panasnya ya. Karena panasnya. Dan juga kalau misalnya lari di pasir tuh katanya susah. Iya betul. Jadi di garis pantai itu 100 kilo, saya akhirnya menyerah di kilometer 75. Wah keren, tapi udah nyampe. Jadi sudah berapa kali sih memang saya ndak finish di lari. Tapi ya kita kan pelari rekreasional ya, jadi namanya lari itu namanya menguji tubuh, juga kita harus mendengarkan alarm tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita dirasa sudah tidak sanggup, ya sudah, ya kita berhenti aja, jangan sampai larinya kita merugikan diri kita sendiri atau merepotkan orang lain. Iya, benar banget itu tuh. Jadi kita harus tahu juga kemampuan dan batas diri kita masing-masing ya Dok ya, gitu. Nah, selama mengikuti event-event running kayak gitu Dok, dengan profesi dokter yang seperti ini, itu gimana ngatur waktunya tuh? Karena katanya teman-teman tuh dokter tuh hampir tiap minggu tuh, setiap weekend. Makanya ini juga sebenarnya saya agak nggak enak gitu kan. Takutnya hari ini sebenarnya ada jadwal lari nih, cuma dibatalkan gara-gara datang ke sini. Makanya waktu ditanya kira-kira kalau hari Sabtu jam berapa bisanya? Kalau bisa di atas jam 10 karena pagi masih lari. Tadi pagi alhamdulillah masih sempat lari 18 kilo. Keren. Jadi kalau untuk mengatur waktunya ya, kalau kita istilahnya ini bukan cari sehat ya istilahnya ya. Kalau sudah ikut event ya, sudah ikut event kita harus bertanggung jawab sama apa yang sudah kita daftarkan. Jadi istilahnya kalau kita sudah daftar di jarak tertentu, ya kita harus konsisten latihannya ya. Konsisten latihannya. Jadi misalkan jarak 42 kilo itu kan bukan jarak main-main ya, jadi harus konsisten latihannya. Biasanya saya sempatkan pagi, kalau saya pulang kerja pasti sampai rumah di atas jam 6 sore. Kalau sudah di atas jam 6 sore, saya biasanya sudah enggak punya tenaga untuk olahraga atau lari biasanya. Jadi makanya saya lebih mengutamakan di pagi hari saya olahraga. Ya pagi hari biasanya saya bangun jam 4, setengah 4 gitu ya, bangun. Persiapan paling mulai jam 5 sudah mulai start lari. Paling siang jam 7 sudah selesai, tapi biasanya jam setengah 7 biasanya sudah selesai biasanya. Berarti sebelum berangkat kerja juga biasanya lari? Ya, lari. Biasa jadwal lari saya biasanya dijadwalkan seminggu itu 5 kali. 5 kali. Jadi hari kerjanya kan Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat biasanya saya lari 3 kali lah. Sabtu minggunya mungkin 2 kali, atau Senin sampai Jumat saya lari 4 kali. Ya tidak harus jarak jauh ya, mungkin 5 kilo sampai 10 kilo kalau weekday. Itu menurut saya jauh ya. 5 kilo weekday itu jauh gitu. Buat yang baru memulai lari jangan fokus sama jarak ya, fokus sama durasi terlebih dahulu. Ya 30 menit baru ditingkatkan perlahan-lahan. Saya juga dulu kayak gitu. Kalau karena dokter hobi lari nih ya, itu ada pengaruhnya nggak Dok dalam dunia pekerjaan dokter ya? Kayak dokter lebih mampu bekerja di bawah tekanan, atau ketika dapat pressure dari pasien, dari atasan tuh dokter lebih relax menanganinya, lebih santai kayak gitu. Ada pengaruhnya gitu juga nggak Dok? Iya. Ya seperti tadi ya, orang kerja itu sebagian besar pasti stres ya. Iya benar. Pasti stres ya orang kerja. Mungkin senengnya pas waktu gajian aja ya. Iya. Lari itu pasti stres, senengnya pas waktu gajian aja, pasti stres ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau lari itu mengurangi hormon stres.
kortisol itu tadi ya, atau mengurangi hormon stres, tapi meningkatkan hormon senengnya, ya hormon bahagia lah istilahnya. Dengan kita lari, ya otomatis juga membuat kita itu lebih rileks dalam menghadapi masalah. Jadi kita mungkin lebih bisa berpikir jernih gitu ya, lebih bisa berpikir jernih, jadi tidak gampang emosi, ataupun kalau memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, ya sudah gitu, dibiarkan aja. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri, fokus sama pengembangan diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan ya namanya stres itu pasti ada ya, namanya stres pasti ada, tapi kan kita tidak boleh berlarut sama stres yang kita hadapi ya, jadi harus diselesaikan misalnya ya. Jadi ya itu tadi dia karena mengurangi hormon kortisol, jadi stresnya juga mungkin lebih berkurang gitu kan. Dok, tadi kan dokter bilang ya kalau misalkan untuk teman-teman pemula yang mau mencoba untuk berlari, nggak usah fokus di jarak, tapi fokus di durasi gitu. Kira-kira durasi yang pas itu berapa, Dok? Nanti kan pasti itu juga akan bertahap ya? Iya, bertahap. Jadi durasi. Jadi kalau kita kan pengen ya, mungkin istilah zaman sekarang tuh FOMO ya, ya, tiba-tiba pengennya, lah orang itu kok bisa lari jauh, pasti saya juga bisa gitu kan ya. Dia langsung pertama kali lari langsung 10 kilo ya. Tapi habis itu badan capek semua, ya malah sistem sakit-sakitan. Nah, itu sebenarnya yang salah ya. Jadi kita itu harus mementingkan konsistensi ya, konsisten. Jadi dibandingkan intensitas, mending kita yang penting konsisten ya. Daripada lari 10 kilo cuma 1 kali seminggu, mending kita 2 kilo tapi 5 kali dalam seminggu. Itu kan lebih konsisten, tapi tidak menyiksa tubuh kan istilahnya ya. Jadi kalau yang disarankan buat yang baru memulai lari, mungkin coba aja 20 atau 30 menit. Ya, 20-30 menit. Tapi kalau yang belum pernah lari, jangan lari terus, ya jangan lari terus. Jadi kalau dulu saya ya jalan lari, atau kalau enggak ya misalkan 5 menit jalan cepet, 5 menit jalan biasa, 5 menit jalan cepet. Kalau sudah badan merasa enteng, baru kita seringi lari ya. Jadi 5 menit lari, 5 menit jalan cepet sampai 30 menit. Kalau sudah mampu, baru dinaikkan minggu depan. Mungkin 30 menit, minggu depannya lagi 35 menit gitu. Naiknya perlahan-perlahan aja. Dan harus tahu intensitas ya. Kalau baru mulai lari nggak usah terlalu pengen lari cepet ya. Yang penting kita konsisten aja. Taunya kita lari membeni tubuh atau enggak. Kalau kita lari atau jalan cepat, kita masih bisa bicara, masih mengeluarkan ngomong kalimat. Nah, itu berarti cukup, intensitasnya memang ya seperti itu kita harus lari ya. Tapi kalau kita sudah mulai lari ngos-ngosan, ngomong aja susah, nah itu berarti kita intensitasnya terlalu tinggi. Nah, itu yang harus kalau sudah mulai susah ngomong pada saat lari, mending dikurangi dulu ya. Berarti kita belum saatnya untuk ke intensitas seperti itu ya. Jadi usahakan kita larinya enjoy dan masih bisa ngobrol gitu ya. Ya, disarankan seperti itu. Nah, Dok, mungkin nih terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau mulai untuk lari atau mungkin yang sudah hobi lari itu, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, intinya kalau kita lari tujuan utama nomor 1, kata teman saya nomor 1 sehat ya. Tujuan utama nomor 1 sehat. Jadi utamakan adalah konsistensi ya, konsistensi. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu melihat orang lain. Kita pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Dan buat target ya, buat target pribadi ya, bukan lihat orang lain ya, buat target pribadi yang agar kita mungkin lebih semangat untuk lari ya, mungkin kalau ada beberapa orang yang targetnya ikut race ya nggak apa-apa ya, atau nggak harus ikut race juga nggak apa-apa. Mungkin targetnya dalam 1 bulan saya ingin lari bisa kuat 10 kilo gitu, nggak apa-apa ya. Jadi buat target. Terus itu tadi, utamakan lari untuk kesehatan, karena sekarang penyakit tidak menular seperti contohnya stroke itu tidak hanya menyerang usia tua ya, usia muda pun juga beresiko untuk terkena stroke. Salah satunya dengan lari, harapannya juga bisa mengurangi resiko kita untuk terserang penyakit tidak menular, salah satunya stroke. Luar biasa sekali. Hari ini saya dapat insight baru tentang lari. Ternyata banyak, kalau misalkan teman-teman merasa terlalu stres, mungkin bisa dicoba untuk berlari.
Dokter Eko, kan selama ini dokter selalu mengikuti event-event yang ada di luar kota ya, gitu kan. Kalau misalkan di lokalan sendiri, kayak misalkan di Bondowoso, ada nggak satu event yang pernah diikuti dokter? Saya pernah ikut Bondowoso Night Run. Oh, BNR. Waktu itu event baru pertama kali dilaksanakan tuh, event pertama. Ya, jadi ini kan sudah tahun ketiga atau tahun keempat ya kayaknya BNR itu ya? Tahun keempat? Iya, tahun keempat. Jadi pertama kali saya ikut di event BNR. Jadi di situ enak sih larinya malam-malam itu juga ya, meskipun tidak direkomendasikan tapi seru karena rame-rame gitu kan. Buat pelari seperti saya mungkin sudah lari jarak jauh, mungkin ya untuk lari di Bondowoso Night Run seru karena udaranya kan kalau di Bondowoso seger ya. Iya, banget, dingin, suka. Rame juga ya. Mungkin yang merasa ini jarak pendek, jangan salah ya, jarak pendek mungkin kalau cuma 5 kilo buat yang sudah biasa lari mungkin bisa nyari personal best di situ ya istilahnya. Personal best ya, karena sepengalaman saya waktu itu ikut BNR, rutenya cukup steril waktu itu. Iya, cukup steril. Jadi pengamanannya bagus, terus juga karena mungkin kendaraan di Bondowoso juga tidak seramai di kota-kota besar ya, jadi mungkin lebih enak untuk dilarikan. Ya kemarin kita juga waktu ketemu teman-teman GMR sempat ngomongin juga tentang BNR itu, Bondowoso Night Run gitu. Katanya tuh event ini selalu ramai Kak, yang ikut selalu ribuan gitu kan, seramai itu Kak gitu kan. Ternyata memang seru ya? Iya, seru. Pernah ikut juga waktu itu, waktu event pertama. Luar biasa sekali, keren banget Dokter Eko. Dokter, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Banyak sekali insight yang bisa saya dapatkan dari dokter, termasuk tadi kata dokter, lari itu bisa mengurangi kortisol, bisa mengurangi hormon stres gitu kan. Jadi kalau misalkan kita merasa stres, bener, yaitu tadi lari aja gitu kan. Selain lari dari kenyataan, lari menyehatkan secara fisik gitu kan. Betul. Nah, dokter, terima kasih untuk waktunya, sukses selalu. Terima kasih buat Radar Jen ya untuk kesempatannya. Saya yang sangat terima kasih karena sudah mau menyempatkan diri. Ini saya ragu-ragu mau ngundang dokter. Ya, alhamdulillah waktu ditawarkan kebetulan tidak ada event luar kota. Gitu kan, karena bilangnya, loh, Kak, itu tapi kalau misalkan weekend dia selalu ada event running. Waduh. Kalau weekday kerja, waduh, kapan nih ketemunya gitu kan. Sering itu kalau minggu sering naik gunung, waduh, gitu kan. Jadi makanya ini saya sangat berterima kasih sekali karena Dokter Eko mau menyempatkan diri gitu kan. Dokter, thank you ya buat ilmunya dan juga semua hal-hal baiknya. Semoga bermanfaat. Amin, pasti bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas profil tentang Dokter Eko dan juga tentang lari ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi baru buat teman-teman di rumah dan juga bisa memberikan pengalaman baru yang menyenangkan. Sampai jumpa lagi di Obrol Sana Sini selanjutnya.